Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Ini tentang cerita perwira yang Naaman itu, Pak. Sebelum sudah dia sembuh, dia pulang, terus dia minta izin sama Nabi Elia kalau dia akan jadi pengapit gitu, Pak, untuk menemani rajanya untuk menyembah salah satu dewa. Maksudnya tolong ada kebijaksanaan dari Elianya. Elianya seakan-akan mempersilahkan gitu loh, pergilah dan dengan selamat maksudnya. Di 2 Raja-Raja 5 ayat 18 dan jawaban Nabi Elisa, bukan Elia, Nabi Elisa di ayat 19-nya gitu, Pak. Oke. Dari 2 Raja-Raja 5 sampai 19 2 ya. Raja-Raja 5 ya. Ya. Di situ dia minta izin di ayat 18 Ya. Dan seakan-akan Elisa ini memperbolehkan gitu, Pak, di ayat 19-nya. Baik. Oke. Silakan Pak Esra. Ya, ini ya kompromi Naaman ya, setelah dia menyatakan imannya ya, dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon, kan dia kan anak buah ya dari Raja Aram. Apabila Tuan dia kan kafir itu, masuk ke kuil Rimon untuk sujud penyembah di sana, aku akan menjadi pengapinya sehingga aku harus ikut sujud. Aku harus ikut sujud penyembah dalam kuil Rimon. Kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu dalam hal ini. Ya. Jawaban Elisa, pergilah dengan selamat atau dengan damai, shalom. Apa arti kata-kata Elisa ini? Ada yang menafsirkan bahwa Elisa mengizinkan Naaman untuk menyertai tuannya masuk ke kuil Rimon dan ikut menyembah berhala. Asal hatinya tidak sungguh-sungguh menyembah berhala itu. Nah, kalau kata-kata Elisa memang dimaksudkan untuk mengizinkan Naaman melakukan hal itu, maka mungkin alasannya untuk menyetujui kompromi itu adalah pertama, Naaman adalah orang yang baru bertobat, sehingga tidak bisa dituntut melakukan hal yang terlalu berat. Kedua, sepanjang hidupnya Naaman adalah orang kafir, sehingga tidak mempunyai pengertian firman Tuhan sama sekali. Lagi-lagi kalau hal seperti ini ditanyakan, oke. Lalu berikut adalah, kedua, ada menafsirkan bahwa Elisa bukannya menyetujui kompromi Naaman. Kata-katanya dalam ayat 19 tidak menjawab kata-kata Naaman dalam ayat 18. Ya. Nah, dan kiranya jadi dia ngomong itu tidak menjawab kata-kata 18. Ini saya baca komentar ini ya, dalam people komentar. Sebagian orang mengira bahwa jawaban Elisa, pergilah dengan selamat damai, memberi izin kepada Naaman untuk melewati bentuk lahiriah penyembahan berhala ini. Tapi sang nabi sama sekali tidak memaksudkan hal itu. Kata-katanya hanyalah merupakan cara orang timur mengatakan selamat tinggal. Dia tidak mengecam atau menyetujui tindakan Naaman. Dia membiarkan sebagai suatu persoalan bagi hati nurani Naaman sendiri. Dengan demikian seharusnya dalam banyak hal kita tidak bisa memberikan garis atau batasan yang keras dan kaku untuk orang lain.
khususnya orang-orang yang baru dalam kehidupan Kristen harus diperlakukan dengan lembut. Tapi sekalipun kita memberikan setiap izin bagi Naaman yang telah menghabiskan seluruh hidupnya dalam kekafiran, baiklah kita tidak menirunya dalam kekurangan dari keputusannya. Nah, kalau ayat 19 ini artinya bukan mengizinkan, tapi sekedar tidak menjawab, ya sikap Elisa benar. Ya, saya berpendapat bahwa dia harus menjawab atau memberi penjelasan dalam menyatakan keputusan. Dengan kata lain, kalau tafsiran kedua yang benar, artinya dia tidak menjawab apa-apa, dia tidak melarang, tidak mengizinkan. Ya, kalau itu yang terjadi, memang di sini kita bisa lihat bahwa Elisanya tidak tegas. Jadi ingat bahwa sekalipun Elisa mengatakan begitu, tetap ada kemungkinan bahwa Elisanya bersalah. Karena dia tidak menjawab apa yang menjadi benar. Itu sebenarnya adalah kompromi ya. Ya, kompromi. Tapi mungkin kalau misalnya penafsiran pertama yang dipakai ya memang artinya bahwa dia tidak cukup keras. Dia mengizinkan, itu salah. Tapi kalau yang kedua, kalau dia bukan mengizinkan tapi juga tidak melarang, itu juga tetap salah. Menurut saya harusnya hamba Tuhan harus tetap salah ya salah. Ya. Ingat bahwa tidak semua yang Nabi lakukan itu pasti benar ya. Nabi juga bisa salah. Ya. Baik dalam tindakan maupun perbuatan. Yang harus kita turuti itu adalah bukan praktek salah mereka. Ini sama seperti Abraham itu bapak segala orang beriman ya, tapi dia kan punya istri lebih dari satu. Berarti kita boleh dong? Oh enggak. Dalam hal itu Abrahamnya salah. Ya, dalam hal ini si Naaman ya dia menawarkan kompromi seperti itu, tapi Elisanya tidak cukup tegas di dalam mengatakan tidak. Nah, menurut saya itu salah. Harusnya nggak begitu. Ya. Menjawab ya. Dalam hal itu bukan Elisanya tidak boleh jadi teladan dalam hal itu. Ya. Ya. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image akhir video ini.